Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian beserta Bapak dan Ibu wali murid yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat sebuah video yang insya Allah video ini akan kalian ingat sepanjang masa. Begitupun saya ingat sepanjang masa. Kenangan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sebelum berlanjut ke materi, saya menyampaikan beberapa pertanyaan dahulu. Yang pertama, sebutkan 3 tingkatan orang dalam berpuasa. Yang kedua, amalan-amalan apa saja yang bisa meningkatkan kualitas puasa seseorang. Yang ketiga, amalan atau perbuatan apa yang bisa mereduksi atau mengurangi nilai puasa seseorang. Anak-anakku yang saya cintai, puasa tidak hanya menahan, tidak hanya imsak sesuai pengertian puasa, yaitu as-shaum, as-shiyam, al-imsak. Tidak, tapi puasa harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya apa? Sudah ada dalam materi yang kalian pegang dari sekolahan. Pak Hakam tidak akan menjelaskan semuanya, tapi beberapa hal saja yang saya jelaskan. Yang pertama, langsung menuju rukun puasa, yaitu niat. Bagaimana posisi niat menjadi hal yang begitu urgent dalam puasa ini? Ya benar, menurut mazhab Imam Syafi'i, niat ini haruslah ada dalam diri seseorang yang berpuasa. Jikalau berpuasa sunnah boleh niat di siang hari, tapi untuk puasa wajib atau puasa Ramadan wajib hukumnya niat di malam hari atau sebelum masuk masa berpuasa. Makanya di musola-musola atau masjid biasanya setelah tarawih langsung kita niat bersama-sama. Itu pentingnya niat. Dan jika seseorang sampai terlupa inda mazhab Syafi'i, maka puasanya tidaklah sah. Artinya apa? Ketika di luar puasa ia wajib untuk mengqadhanya. Itulah betapa pentingnya arti niat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Ini pula tidak akan saya jelaskan semuanya. Hal-hal yang saya jelaskan, yang saya tekankan di sini termasuk untuk para pendidik adalah yang pertama, menjelaskan istilah untuk yang membatalkan puasa. Jelaskanlah apa adanya. Contoh, orang dahulu menjelaskan kalau seseorang itu keluar darah maka puasanya menjadi batal atau tidak sah. Nah, dalam imajinasi anak, akhirnya anak itu memahami semisal kecelakaan, terkena pisau, darah keluar, maka itu dikatakan sudah membatalkan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, janganlah demikian. Menurut saya, hemat saya, lebih baik dijelaskan apa adanya. Termasuk yang membatalkan puasa adalah haid ataupun nifas. Ketika anak bertanya belum mengerti apa haid, apa nifas, cukup ditanya, nanti setelah umurmu cukup akan ada penjelasan tentang haid dan nifas. Kemudian yang membatalkan puasa lagi adalah salah satunya inzal atau keluar mani. Di sini ada batasan. Inzal atau keluar mani adalah yang dilakukan secara sengaja, bukan yang tidak disengaja. Artinya ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan, tidur di siang hari, karena tidur itu kalau diniati, tidurnya as-shaim adalah ibadah.
tidur di siang hari, ibadah, akhirnya keluar air mani. Hal ini tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian satu lagi yang membatalkan puasa adalah gila, walaupun hanya sekejap. Nah, ini adalah gila hakikatan, gila yang benar-benar gila, bukan gila harta ataupun maaf gila wanita semisal, bukan, tapi benar-benar gila. Yang terakhir saya jelaskan adalah tingkatan orang berpuasa. Ada puasanya orang awam atau orang biasa. Yang puasa hanya mulutnya. Puasa dari apa? Puasa dari menahan lapar dan dahaga. Inilah puasa orang biasa. Tingkatan yang kedua adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus adalah puasanya seseorang yang seluruh anggota badannya disuruh berpuasa. Panca inderanya berpuasa, matanya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa. Berpuasa dari apa? Menahan dari hal-hal yang menimbulkan dosa, hal-hal yang bisa mereduksi nilai-nilai puasa. Yang terakhir adalah puasa khususil khusus, khusus yang lebih khusus. Puasa yaitu orang yang benar-benar semua anggotanya berpuasa, tidak terkecuali hatinya pun berpuasa. Hatinya berpuasa dalam arti apa? Tidak ada tujuan selain Allah, pikirannya tidak memikirkan yang lain selain Allah. Itulah puasanya khususil khusus. Nah, terserah kita mau ambil yang mana. Paling tidak jangan sampai puasa kita ternodai dengan hal-hal yang bisa mereduksi pahala puasa. Semisal mata kita masih suka melihat hal-hal yang buruk, tangan kita, lisan kita. Mari tingkatkan puasa kita, kualitas puasa kita dengan zikir terhadap Allah, dengan sering-sering membaca sholawat, dan paling tidak semua hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.